Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya menyampaikan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau datang, mau belajar bersama kami di tempat kami. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa kok saya katakan luar biasa? Saya sendiri seringkali merenung Bapak Ibu. Ketika saya mendapatkan satu visi, satu panggilan untuk membangun pertanian. Pada waktu itu, waktu saya masih anak-anak, masih usia 16 tahun, saya pikir mudah. Tapi setelah saya banyak sekali mengalami kegagalan, saya boleh menyimpulkan sampai satu kata, ternyata impossible kita bisa menjadi petani. Tidak mungkin kita bisa menjadi petani dan berhasil. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari banyak pengalaman yang saya lewati, dari banyak tempat-tempat yang saya datangi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, semua petani itu minta maaf, posisinya susah. Karena itu saya mengatakan sangat sulit. Siapa sih petani Indonesia yang paling berhasil? Dulu terkenalnya adalah Bob Hasan. Kemudian Bob Sadino. Bob Hasan pertaniannya luas Pak, ribuan hektar. Bob Sadino berhasil karena dia punya supermarket. Akhirnya dari pengalaman-pengalaman orang yang berhasil, saya menarik satu garis kesimpulan. Pertanian akan berhasil jikalau kita bisa dari hulu sampai hilir. Kemudian yang paling penting adalah satu kata untuk berhasil, yaitu mandiri. Tanpa kemandirian kita tidak bisa. Saya jamin 100%. Tanpa kemandirian tidak bisa. Kemudian yang kedua, kemandirian itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kemandirian di dalam persiapan produksi yang kita sebut dengan saprodi. Saprodi ini ada pupuk, ada bibit, kemudian ada obat-obatan di dalamnya. Yang kedua adalah di manajemen. Bapak Ibu sudah seringkali lihat YouTube saya tentang manajemen pertanian. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kemandirian di dalam market. Hari ini 3-tiganya Bapak Ibu kita masih tergantung. 100% petani masih tergantung hari ini. Walaupun sangat kecil sekali yang sudah mulai bisa lepas dengan kemandirian. Seperti misal pupuk. Pupuk ini menjadi kebutuhan. Coba bayangkan ya. Petani seringkali ngeluh ketika harga pupuk mahal, betul ya? Mereka selalu minta ke pemerintah harga pupuk harus murah. Makanya pemerintah membuatkan pupuk bersubsidi. Tetapi ketika pupuk itu pun disubsidi, itu bukan menjadi jaminan untuk keberhasilan. Bahkan yang kedua saya seringkali sampaikan, seandainya pupuk ini dikasih gratis, obat-obatan dikasih gratis, semua kebutuhan dikasih gratis, bukan jaminan petani bisa berhasil. Kenapa kok petani bisa bukan jaminan jadi berhasil? Mereka masih butuh ilmu lagi untuk mengaplikasikan, untuk cara tanamnya, aplikasinya. Kemudian yang paling penting lagi adalah, kok enggak enak ya, cek. Yang terakhir adalah pasar.
Kalau semua sudah gratis, semua sudah pinter, berarti perangnya di terakhir, di pasar. Nah, di pasar ini banyak juga petani ngeluh. Ketika harga-harga murah mereka protes. Ketika harga-harga anjlok mereka protes. Lah kalau tiga-tiganya kita tidak bisa pegang, maka seandainya suatu bisnis yang tidak bisa terkontrol semuanya, pasti impossible untuk berhasil. Tetapi di lain pihak Bapak Ibu, kita harus menyadari, kita masih butuh makan. Kita masih butuh hidup. Apalagi saya sebagai seorang herbalis, saya bisa melihat ke depan, penyakit-penyakit apa yang akan muncul. Bahkan saya sebagai herbalis itu kadang-kadang minta maaf ya. Saya membuat produk itu ya kalau sekarang ini hampir setiap tahun itu 2-3 produk baru saya buat. Saya sambil riset terus, sambil buat terus. Sebenarnya sudah termasuk produktif. Tetapi jujur mau saya katakan, penyakit yang muncul lebih banyak daripada apa yang bisa kita buat. Saya ulangi, penyakit-penyakit baru yang muncul itu sudah melebihi dari apa yang saya buat. Saya talk show Bapak Ibu setiap minggu rata-rata 2 kali, gara-gara ada pelatihan ini 1 minggu 2 kali. Kalau tidak ada pelatihan, pekerjaan saya setiap minggu pasti talk show, setiap minggu pasti ketemu dengan pasien. Dan tanda kutip, pasien-pasien ini adalah pasien-pasien yang sudah sekolah dari bermacam-macam rumah sakit, sudah ketemu obat, akhirnya mereka datang ke kita. Dan dari keluhan-keluhan mereka, saya membuat satu titik kesimpulan. Orang sakit pun minta maaf Bapak Ibu, sudah terlalu banyak jenisnya. Sampai kadang-kadang pasiennya sudah tidak tahu sakitnya apa. Sudah ke rumah sakit katanya sudah tidak ada penyakitnya tapi sakit. Nah dari sanalah saya mengajak Bapak Ibu yang sudah datang, yang sudah bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu saya anggap sebagai keluarga besar kami. Dan saya berharap kita punya satu visi yang sama. Tujuan manusia hidup adalah untuk meninggal. Pasti ya. Tujuannya pasti terakhir meninggal. Sebelum kita meninggal, apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita buat? Itu yang paling penting. Jadi semangat itu saja Bapak Ibu yang sampai hari ini saya pegang. Kalau saya mau melihat jujurnya, tadi saya katakan impossible. Tetapi ketika kita punya semangat yang sama bahwa apa yang kita lakukan itu akan mengubah ke belakang. Dan itu yang akan memberi semangat bagi kita untuk tetap hidup. Jadi selamat datang, tahun 2023 ini adalah momentum baru bagi kami. Saya menyebutnya musim baru, season baru. Saya mengajar terakhir dulu itu di tahun-tahun 2012 sampai maksimal di tahun 2015 itu cuma ngajar, tidak pernah full seperti ini. 2012 saja saya ngajar full Bapak Ibu. Itu pun tidak sampai setahun saya ngajar. Nah ini adalah momentum. Kenapa saya katakan momentum? Karena kita akan masuk di fase perubahan. Fase perubahan itu kita menyebutnya 4.0. Di mana tahun depan, tahun 2024, 2025 itu kita akan masuk ke zaman itu. Sampai akhirnya 2030 akan menjadi klimaks dari semuanya. Kita akan masuk di dunia AI. Jadi semuanya akan robotik. Jadi yang punya sawit Pak, habis ini tenang saja. Habis ini ada mesin-mesin sawit yang jauh lebih murah. Loh bener loh, tenaga kerja itu mahal sekali Bapak Ibu. Tetapi ada satu, kalau tenaga kerja terus nanti tidak kerja, dia makan apa? Padi sudah banyak sekali teknologinya, mulai olah tanah, tanamnya, habis gitu panennya, pupuknya, semuanya sudah pakai robotik bisa. Sebentar lagi tinggal dikasih teknologinya, klik, sudah tidak butuh orang. Ini yang menjadi bagi saya menjadi momok Bapak Ibu. Karena apa? Pengangguran di Indonesia luar biasa tinggi. Pemerintah sudah mau baik hati loh. Dulu Bapak Ibu 20 tahun lalu kita
Ya ini sudah kalau 20 tahun lalu yang dewasa-dewasa yang usia 30-40 tahun ke atas pernah dengar cerita. Di luar negeri itu pengangguran kan dibayar negara, betul kan? Di Indonesia lebih parah lagi, Pak. Sekolah belum kerja juga dibayar, Pak. Namanya prakerja. Loh serius. Orang tidak mampu dibayar oleh negara, Pak. Namanya BLT. Tapi ternyata setelah kita hidup di zaman ini sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Tujuannya dipersiapkan kenapa? Kan ada kan, jadi sebenarnya kan janda dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Itu janda dan fakir miskin. Tetapi daripada susah cari kerja, akhirnya lebih baik jadi fakir miskin aja dapat BLT Bapak Ibu. Tapi apakah itu akan mendidik? Apakah itu akan mengubah? Nah, ketika saya melihat jauh ke belakang dan jauh ke depan, ternyata semua sudah tertata. Dan di Indonesia ini luar biasa. Salah satu tim kami yang ada di Jawa Timur yang bagian ngurusi prakerja. Saya tanya ke dia, satu kabupaten berapa ribu yang daftar? Lebih dari 13.000 orang. Dapat gaji cuma-cuma, gaji buta Bapak Ibu. Usianya 18 tahun sampai 65 tahun bisa dapat prakerja. Nah, pertanyaannya apakah ini akan mengubah? Nah, karena itu Pak KB tadi sampaikan. Pertanian memang sulit Bapak Ibu. Karena saking sulitnya saya buatkan satu singkatan tawakal niat ibadah. Bertani adalah ibadah. Kenapa kita bertani itu ibadah? Untuk masa depan generasi anak-anak kita. Yang kedua, bertani itu adalah ibadah karena apa? Kalau Bapak Ibu kepengen punya ladang amal yang terus-menerus akan dinikmati adalah di dunia pertanian. Kita masuki fase baru hari ini. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita bertani apapun, mulai sayur, buah, horti dan sebagainya. Kemudian kita punya satu semangat, apa yang kita jual adalah obat. Apa yang kita jual menyehatkan orang, insya Allah kita akan betul-betul menjadi bangga dan bahagia. Nah, kita saat ini Bapak Ibu ketika masuk di dunia fase baru yang kita sebut dengan 4.0, ini membiarkan ada dua pertanian. Yang pertama adalah cara umum hari ini, dan yang kedua adalah cara yang benar. Saya bersyukur sekali kalau Indonesia mengalami kelangkaan pupuk. Karena apa? Ini untuk perubahan. Jadi kalau yang umum Bapak Ibu, bertani itu saya katakan impossible. Kenapa saya katakan impossible? Karena semua tergantung. Saya kasih contoh. Daerah Pantura Bapak Ibu, Pantura ini panjang Pantura. Itu kalau musim hujan kan sampai banjir. Ketika sampai banjir lama, kemudian sampai terjadi masalah, makanya tanah jadi asam. Ketika tanah asam, maka kita sebagai petani bagaimana cara supaya berhasil? Saya ulangi, bagaimana cara supaya berhasil? Kita melakukan segala cara, termasuk semua yang kimia masuk di sini. Goalnya adalah uang. Bagaimana yang penting saya berhasil. Siapa yang kita rusak? Tanah. Yang kedua, siapa yang kita rugikan? Manusia. Sebagai konsumen. Nah, terus habis gitu kita ngotot berdoa Bapak Ibu. Ngotot berdoa supaya kita diberkahi. Supaya kita terima rezeki yang besar. Makanya ini yang membuat pertanian tidak akan berhasil. Coba bayangkan, kita ngotot berdoa supaya kita meracuni orang gitu, kira-kira didengarkan atau tidak. Terus yang kedua, ini goalnya adalah satu, kesombongan. Kesombongannya itu kenapa? Semakin mahal obat, semakin dibeli, betul atau tidak? Jadi akhirnya mahal-mahalan obat. Siapa yang paling untung ketika petani sudah sombong kayak gitu? Pabrik obat. Nah,
Cara mengatasinya di sini kita rubah dengan cara yang benar. Apa sih cara yang benar? Bertanilah dengan yang sebenarnya. Jadi teori saya adalah mulai dari apa yang ada, bukan mengada-ada. Makanya Bapak Ibu di tempat pelatihan kami, kita tidak pernah membuat sesuatu yang tidak ada, tapi apa yang ada. Bapak Ibu karena lulusan dari Magelang, dari tempat ini, hari ini tempat ini seperti ini. Bapak Ibu ingat-ingat ada video, ada semuanya. Nanti Bapak Ibu kan kita ajari bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Goal saya secara pribadi, Bapak Ibu menjadi miliarder semuanya. Kenapa kok saya butuh banyak orang menjadi miliarder? Tadi Pak KP sempat singgung sedikit. Kalau Bapak Ibu tidak berhasil, jangan pernah berharap kita akan ditiru orang lain. Gagal kok mau ditiru. Betul ya? Nah, karena itu kita harus berhasil. Terus yang kedua, keberhasilan kita bukan menjadi kebanggaan kita. Keberhasilan kita bukan menjadi kesombongan kita, tapi keberhasilan kita menjadi teladan bagi orang lain. Karena itu saya minta maaf, walaupun Bapak Ibu punya uang, saya yakin Bapak Ibu punya uang semua yang datang ke sini. Karena pelatihannya sudah bayar, datangnya sudah jauh-jauh, berarti punya uang. Saya minta tolong, walaupun sudah punya uang, mulai dari yang paling kecil untuk jadi contoh. Kenapa kok saya harus mulai dari kecil jadi contoh? Karena Bapak Ibu harapan saya, Bapak Ibu bukan menjadi tahu-tahu langsung besar. Tapi Bapak Ibu mulai dari kecil supaya Bapak Ibu punya bahan cerita. Siapa yang pernah menderita hidupnya di sini ada? Saya kasih contoh. Ketika kita cerita ke orang, apa yang kita ceritakan yang paling sering? Penderitaan. Lah benar Bapak Ibu. Cerita yang menarik dari hidup saya itu adalah kegagalan-kegagalan saya. Karena apa? Kegagalan-kegagalan itu yang membuat saya menjadi kuat. Jadi ketika ada orang tanya ke saya, gimana rasanya gagal? Saya sudah mengalaminya. Gimana rasanya dihina? Saya sudah mengalaminya. Bagaimana ketika kita sudah tanda kutip, sudah tidak dianggap atau dianggap sebelah mata? Saya sudah mengalaminya. Sampai kapan? Ketika kita berhasil. Apakah ketika kita berhasil kita akan mendapatkan pujian? Belum tentu. Tetapi satu, ketika kita sudah berhasil, kita akan menjadi panutan. Apa yang kita ceritakan kepada anak-anak, kepada kalau boleh saya katakan murid-murid kita ke depan adalah proses dari awalnya. Ini loh yang saya lakukan, ini yang saya kerjakan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Di dunia tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Nah, perang kita di mana? Ini saya katakan perang. Kalau yang ini Bapak Ibu akan dilakukan oleh negara-negara maju. Tapi tenang saja. Kita juga akan masuk ke yang ini. Tapi dengan konsep yang berbeda. Tahun depan pelatihan saya sudah berbeda semuanya. Jadi pelatihan tahun ini sampai April mungkin ini kita masih bicara yang semi. Tapi kalau tahun depan kita sudah bicara teknologi. Kenapa kok kita harus bicara teknologi? Karena saya yakin anak-anaknya Bapak Ibu tidak pernah mau nyangkul lagi. Betul atau tidak? Kepengin kerjanya tidak kena panas. Kepengin kerjanya bersih. Semuanya canggih. Semuanya tinggal perintah. Apalagi di zaman handphone hari ini. Saya sedang menyiapkan untuk pelatihan itu tahun depan. Insya Allah di bulan April atau Mei lah. Insya Allah kita sudah selesai. Kita akan masuk ke dunia yang modern. Tapi dengan cara yang organik. Tapi Bapak Ibu tidak akan ketinggalan. Karena apa? Ini semua adalah fase. Nah, di yang benar itu bagaimana konsepnya? Satu. Ayo kita rubah konsep berpikir kita. Percepatannya kita ganti. Kita tetap mulai dari awal Bapak Ibu. Jadi yang benar itu bertani itu adalah bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa sih bedanya balita dengan orang dewasa? Kalau menurut Bapak Ibu bedanya balita
sama yang orang dewasa apa bedanya? Bukan gitu Pak. Kalau balita itu tidak punya tanggung jawab. Betul atau tidak? Mainan ditaruh, betul ya? Makan aja disuruh, mandi aja disuruh, betul kan? Kalau orang dewasa tidak usah disuruh, semua bisa jalan. Karena apa? Ada rasa tanggung jawab. Apalagi kenapa sih usia menikah harus di usia 25 tahun? Supaya bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kenapa sih tidak usia 5 tahun menikah, kan aneh nanti. Belum bisa apa-apa masih minta semuanya kok. Kan seperti itu. Nah, tanggung jawab inilah kata kunci di dalam pertanian. Tanggung jawabnya mulai dari apa? Banyak orang selalu kepingin menjadi orang sukses. Banyak orang selalu kepingin menjadi orang kaya. Dari angkatan ini ada enggak yang datang kepingin jadi miliarder dari 10 ekor ayam ini? Saya minta maaf. Boleh kita punya cita-cita seperti itu, tapi kita harus punya tanggung jawab. Konsepnya orang sukses itu hanya satu, menabung. Atau kita sebut investasi. Banyak orang selalu berpikir, loh Pak, uang aja kita pas-pasan, apa yang kita investkan? Jadi semua di dalam tanggung jawab ini bicara tentang investasi. Kalau kita punya uang Bapak Ibu, masuk bank itu investasi, bisa. Beli tanah investasi, bisa. Beli rumah investasi, bisa. Tetapi investasi ini belum tentu menghasilkan. Kita harus mulai dari investasi. Investasi itu muncul dari apa? Ada dua, dari kelebihan atau dari sesuatu yang tidak kita gunakan. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, investasi itu dari rumah tangga kita dulu. Rumah tangga kita itu apa sih? Investasi itu boleh tidak saya katakan pelit pangkal kaya? Nah, jadi pelit pangkal kaya itu bukan berarti kita pelit dalam hal apa, tapi kita bertanggung jawab. Dari limbah rumah tangga yang saya selalu tekankan adalah mengelola limbah rumah tangga. Kenapa yang paling penting saya selalu katakan limbah rumah tangga itu penting sekali. Begini ceritanya. Limbah, Bapak Ibu, kelihatannya sepele. Bapak Ibu punya limbah semuanya di rumah kan? Limbah ini busuk atau tidak? Barang bagus atau dari barang busuk atau dari barang bagus? Saya ulangi lagi. Limbah itu sebenarnya dari barang bagus atau dari barang busuk? Tapi kenapa ketika sesuatu masuk ke tempat sampah saja, tadi barang bagus atau bukan tadi? Masuk ke tempat sampah kok kita sebutnya apa? Sebagai apa? Sampah. Megangnya Bapak Ibu beda enggak? Saya ulangi. Baru turun. Megangnya sudah beda atau tidak? Itu yang masalah di mana? Halo, saya katakan tidak ada yang limbah itu barang jelek, tidak ada. Limbah ini adalah sesuatu yang bagus yang Bapak Ibu buang. Seolah-olah tidak berharga. Nah, ketika kita buang seperti itu, dia akan betul-betul jadi tidak berharga ketika kita tidak merawatnya. Ini saya ajari tingkat tertingginya Bapak Ibu. Kalau boleh saya katakan, kalau saya bisnis, saya mau bisnis dengan caranya Gusti Allah. Saya tidak mau bisnis dengan manusia. Untungnya terlalu sedikit bisnis dengan manusia. Betul. Tapi kalau bisnis dengan Gusti Allah itu untungnya tidak terbatas. Secukupnya. Butuh apa-apa cukup. Pengen beli apa-apa cukup. Karena Gusti Allah tidak terbatas. Bagaimana caranya? Cuman satu, tanggung jawab. Limbah rumah tangga ini Bapak Ibu, ini dari dulu saya omongkan.
Saya orang paling pelit sedunia. Limbah rumah tangga saya kalau dibuang saya marah. Ini yang saya tabung. Ketika saya nabung pertama Bapak Ibu, tidak ada gunanya. Saya tinggal di kota, rumah saya di kota, tetangga padat. Saya nabung itu sampah berton-ton di rumah. Belum bisa jual. Terutama air beras. Air beras itu sampai yang 3 tahun tidak terolah juga sampai ada. Jadi saya cari limbah dari rumah sakit itu, botol-botol bekas itu saya isi terus sampai penuh. Ini yang saya tabung. Saya olah untuk apa? Limbah rumah tangga ini tetap 2 jalan. Yang pertama adalah POC, yang kedua adalah pakan. Ini sepele sekali. Orang selalu berpikir, loh Pak, kalau cuman buatnya bisa awal-awal. Tetapi saya mau katakan, sukses itu butuh ketekunan. Di sini aja Bapak Ibu untuk menyiapkan tim. Jadi setiap tempat pelatihan kami itu yang paling berat itu bukan pelatihan Bapak Ibu. Yang paling berat itu moral yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Bapak Ibu. Moral apakah yang saya pertanggungjawabkan? Saya ngajari orang jadi miliarder. Berarti staf-staf kami di sini harus jadi miliarder. Itu yang paling berat bagi saya. Karena apa? Kiblatnya Bapak Ibu akan ke sini. Kalau saya tidak bisa membuktikan itu, saya cuma disebut sebagai omong doang. Saya kasih jujur Bapak Ibu, 1 tahun lalu ketika proses pembangunan, saya titipi ayam di sini. Saya setiap rumah saya ada ayam Bapak Ibu. Rumah yang di Jawa Tengah ini saya mulai dari 5 ekor ayam jadi 43. Saya bawa ke sini semua 43. Dalam waktu 6 bulan habis itu ayam. Bukan tambah sehat, habis. Terus akhirnya oke, mundur lagi. Pelatihan belum siap. Saya mundur lagi, ayam di rumah saya sudah tambah banyak lagi. Saya bawa lagi ke sini 30 ekor. Alhamdulillah ini nurut, akhirnya tidak ada yang mati, sudah berkembang. Nah, kenapa kok ini penting sekali? Jangan diperkirakan ayam Bapak Ibu. Ayam itu sepele atau bukan? Bapak Ibu punya ayam 10 dikatakan orang kaya atau bukan? Bilang enggak ke tetangga, saya ini orang kaya, punya 10 ekor ayam. Pantas enggak kira-kira? Ditertawakan kan? Padahal konsepnya untuk menjadi kaya itu kan harus ada mesin uangnya. Kalau kita enggak punya mesin uang Bapak Ibu, jangan pernah berharap jadi orang kaya. Mesin uangnya itu terserah. Bisa ayam, bisa kambing, bisa ikan, bisa sayur. Itu hanya mesin saja, itu hanya alat saja. Tetapi kalau mesinnya macet, semua selesai. Nah, di limbah rumah tangga ini, kenapa sih saya cuma minta 10 ekor ayam plus 1? Saya seringkali kadang-kadang ditertawakan, dibully ketika saya ngomong 10 ekor plus 1. Tahu enggak alasannya Bapak Ibu? 10 ekor ayam itu adalah kita ini anggap aja di rumah kita ada tamu baru yang namanya ayam. Ayam 10 itu makannya dengan 1 orang sama Bapak Ibu. Jadi anggap aja anak indekos di rumah kita yang perlu kita kasih makan 3 kali sehari. Ini saya mulai teorinya. Jadi ayam 10 ini tidak boleh jadi beban. Tetapi bisa menghasilkan. Bagaimana cara ngitungnya? Begini loh. Bapak Ibu beli telur enggak di rumah? Beli kan? Pasti makan telur kan? Habis ini kalau beli telur beli ke ayam. Ayamnya jangan dikasih uang. Ayamnya belikan dedak, belikan pakanannya. Nanti kita akan praktek sama-sama cara buat semuanya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ini mainan. Ini sekolah.
Siapa yang punya anak SMP atau SMA di sini ada? Ayo saya minta tolong ajari anak-anak kita dari sini. Nanti kalau seandainya mati semua ayamnya enggak apa-apa, belikan lagi. Belum tentu langsung berhasil. Belum tentu. Tetapi kalau ayam 10 kan ikhlas toh. Ikhlas toh. Kalau mati terserah, hidup terserah gitu ya. Tapi belajar kita adalah yang pertama kita belajar cara buat pakan. Setelah kita belajar cara buat pakan, yang kedua kita belajar manajemen. Pelihara ayam semua orang bisa. Saya ulangi, pelihara ayam semua orang bisa. Tetapi menjadi sukses dari ayam tidak semua orang bisa. Kuncinya di mana? Di pakan. Di pakan ini kita harus buat harga paling mahal adalah Rp3.000 per kilo. Ingat baik-baik, ketika kita buat sesuatu, kita punya slogan, buatlah yang baik, jual yang murah. Saya ulangi, buatlah yang baik, jual yang murah. Supaya apa? Kita menjadi raja. Bapak Ibu kepengen jadi pemimpin atau jadi pengekor kira-kira? Kalau jualan kepengen jualannya laris atau kita susah jualan? Kalau kepengen jualan laris harganya yang mahal atau yang murah? Yang bagus atau yang jelek? Ya sudah, yang bagus jual yang murah, pasti menang. Terus nanti pertanyaannya satu, loh Pak, nanti tidak untung? Salah. Kita akan tetap untung. Bagaimana caranya? Kita harus membuat pakan semurah mungkin. Kalau tidak bisa membuat pakan semurah mungkin, berarti belum siap perang. Terus yang kedua, buat sebagus mungkin. Insya Allah nanti malam atau besok ya kita akan makan ayam yang kita produksi sendiri Bapak Ibu. Kalau slogan kami ayam organik itu dimasak tanpa bumbu sudah enak. Kenapa kok dimasak tanpa bumbu sudah enak? Kalau biasanya ibu-ibu kalau motong ayam bumbunya waktu mati atau masih hidup Bu? Sekarang kita bumbui ayam kita waktu masih hidup. Jadi waktu hidup kita kasih jamu terus ini ayam. Supaya apa? Rasa dagingnya rasa jamu. Jamu itu rempah-rempah. Terus yang kedua, kalau ayamnya tiap hari minum jamu, kira-kira ayamnya sakit atau tidak? Sehat. Selama ini ayam sakit itu karena begitu sakit baru diobati. Tetapi kita punya slogan, buatlah yang bagus, berarti ayam itu dirawat, diberi yang bagus tiap hari. Ini untuk ayam, untuk ternak. Jadi saya minta maaf, kalau ada orang tanya 10 ekor ayam jadi miliarder, itu pekerjaan saya. Itu bukan hal yang sulit bagi saya. Kenapa bukan hal yang sulit? Kalau teorinya 3 tahun. Kalau sudah pinter Bapak Ibu, setahun sudah jadi. Kalau sudah pinter. Pinternya di mana? Buat pakan sudah pinter, punya pasar. Kalau tidak punya pasar, pelihara banyak, bingung. Betul atau tidak? Akhirnya yang datang tengkulak-tengkulak belinya murah sekali. Yang untung mereka. Nah, nanti akan saya jelaskan, tenang saja. Kita akan bertahap, kita akan sampai ke level itu. Kemudian yang kedua, kita punya POC. POC itu sebenarnya singkatan dari pupuk organik cair. Bapak Ibu, apa sih yang kita cari di dunia? Kalau kita kepingin uang yang banyak belum tentu menjadi jaminan kebahagiaan. Uang yang banyak tidak bisa pernah membeli kesehatan. Uang yang banyak bukan solusi untuk kita menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Kalau boleh saya katakan, apa sih yang disebut bahagia? Ini saya tunjukkan ya. Saya dulu pernah miskin Bapak Ibu. Saya dulu pernah betul-betul miskin. Ini saya kasih cerita, belum pernah saya ceritakan yang lain-lain. Anak saya waktu itu ya anak atasnya yang kecil ya.
ketika ya berapa tahun ya, 2003, 2005. Minta susu. Saya tidak punya uang untuk beli susu. Akhirnya saya buatkan teh waktu itu. Anak saya minum itu, terus dia bilang gini, "Loh Pak, kok susunya begini?" gitu. Saya nangis Bapak itu. Pernah seperti itu. Pernah saya juga minta maaf ya. Telur itu, anak kami waktu itu masih 3, 2 untuk berlima. Karena tidak ada uang. Saya masih rumah kontrak itu sampai tahun 2007 mungkin. 2007, 2008. Saya ngajari orang jadi miliarder Bapak Ibu ketika rumah saya masih kontrak. Saya ulangi. Saya ngajari orang jadi miliarder ketika rumah saya masih kontrak. Fair. Tapi saya tidak malu. Saya kembangkan teori yang sama. Teori ayam 10 atau kambing 1 jadi miliarder. Tapi gara-gara saya punya semangat yang kuat. Akhirnya ketika tahun 2010 yang Bapak Ibu sudah sering dengar di YouTube, dari kambing 1 jadi kambing 400, mati semua tinggal 3. Itu masih belum apa-apa. Tapi mulai hari itu saya bisa beli rumah tiap bulan kalau mau. Beli rumah. Saya beli mobil itu per 6 bulan. Saya beri tanah per bulan. Karena pendapatan saya sudah di angka 1 sampai 4 per bulan, M. Pertanyaannya adalah satu. Ketika saya punya uang banyak, akhirnya rumah saya banyak. Baru saya menyadari, ternyata tidak berguna punya uang banyak. Kenapa saya katakan tidak berguna? Saya tidak pernah sekalipun makan uang, Bapak Ibu. Betul atau tidak? Yang saya makan itu nasi. Makan enak tiap hari bisa Bapak Ibu. Takut. Makanan yang paling enak gitu. Saya pernah makan termahal sekali aja. 1 piring 2,5 juta. Wagyu spesial gitu ya. Rasanya apa ya? Daging sapi. Tapi apakah itu membuat bahagia? Tidak juga. Setiap hari makannya ya cuma mangga, nasi pecel. Kalau di Jawa Tengah ini koyor. Nah, saya mau bilang jujur, ternyata kita tidak perlu kaya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa menjadi miliarder semua, saya minta tolong. Kekayaannya Bapak Ibu bukan untuk Bapak Ibu. Kekayaannya Bapak Ibu untuk menolong orang yang lain. Kenapa saya membuat tempat pelatihan ini seperti ini? Kenapa saya harus membuat tempat pelatihan seperti ini? Tempat pelatihan kayak gini habis uangnya sekitar 2 lah ya, 2M. Kita bangun rumah hari ini, habisnya juga 2M Bapak Ibu. 1M, 2M. 1M, 2M itu kita tempati. Kalau saya tempati kadang-kadang satu rumah itu bisa ketemu saya 6 bulan sekali. Ada rumah yang sampai 3 tahun belum pernah saya datangi juga. KTP-nya di jalan, Pak. Fair, saya mengatakan fair. Akhirnya saya bilang ke istri, kita ini salah jalan. Setiap rumah yang kita beli ternyata itu biaya. Terus yang kedua tidak ada manfaatnya sama sekali. Mau kita tiduri belum tentu setahun 2 kali. Dari sana akhirnya kenapa saya buat tempat pelatihan-pelatihan seperti ini? Minimal 1, warga bisa merasakan manfaatnya, kita bisa rekrut karyawan, bisa hidup dan semuanya. Kalau seandainya kita datang ya sama saja, kita kayak datang ke rumah kita. Dari sanalah saya mulai berubah. Itu baru sadar baru tahun 2019 Bapak Ibu. Akhirnya saya punya program, per tahun saya membuat tempat seperti ini. Sebagai apa? Kan enak gitu. Dari tempat ini kemarin saya dengan Pak Bambang kita bergurau gitu ya. Kita tidak sadar Pak ya. Dari tempat ini kita sudah meluluskan 500 orang Bapak Ibu yang pernah berlatih di sini.
Terus yang kedua, ada keajaiban-keajaiban. Orang buka pelatihan banyak sekali, betul atau tidak? Pelatihan yang paling jahat kan Pak Bambang ya, tukang terima itu. Sering nolai orang terus kan. Di antara Bapak Ibu siapa yang maksa-maksa di sini kemarin berarti ada juga. Tadi Pak Bambang laporan ke saya, Pak ini 25 loh angkatan ini yang kita tolak. Ya memang tidak cukup, tempatnya cuma segini Bapak Ibu. Saya dari awal sebenarnya bukan segini, cuma 20 orang harusnya. Gimana? Iya, bukan pelitnya gitu. Bapak Ibu datang kan punya keinginan. Bapak Ibu datang punya kebutuhan. Kalau seandainya datang, terus saya tidak bisa menjawab apa yang jadi kebutuhan Bapak Ibu, saya yang salah. Karena itu pelatihan ini bukan pelatihan kita buat tempat pelatihan, bukan seperti itu. Karena saya kepingin sekali Bapak Ibu akan menjadi guru. Bapak Ibu menjadi pengganti saya di daerahnya masing-masing. Jadi secara ilmu saya minta maaf, saya akan kasih semuanya. Seandainya di hari ini Bapak Ibu lupa, nanti kan Bapak Ibu punya grup nih. Saya tadi nganggur-nganggur, saya lihati sama Pak Bambang, saya bersyukur sekali mereka sudah praktek semuanya, bahkan sudah panen semuanya. Ada kebanggaan, ada kepuasan. Yang saya tunggu satu, akhirnya nanti muncul miliarder di masing-masing. Dan itu menjadi kebanggaan. Kenapa kok kebanggaan? Mimpi gini loh. Saya cuma 1 tahun ini target cuma 1000 orang Bapak Ibu. 1000 orang yang saya mau berharap menjadi pasukan. Pasukannya di mana? Di tiap-tiap desanya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Pasukan yang berani membangun pertanian dengan cara yang benar. Membangun bisnis dengan cara yang benar. Tujuan saya hanya sepele. Kalau seandainya ke depan Bapak Ibu juga bisa membuat pelatihan bagi warga sekitar di masing-masing desa. 1 melahirkan 10 saja. Kalau sudah punya 1000, insya Allah kan punya 10.000 Bapak Ibu. Mudah-mudahan Indonesia sejahtera. Itu aja mimpi saya. Tidak muluk-muluk. Karena itu bertahap saya akan ajarkan. Saya minta maaf di awal ya. Walaupun Bapak Ibu punya uang banyak hari ini, saya mohon dengan sangat, anggap aja ada uang receh yang hilang, itu yang dipakai untuk modal. Saya bangun pabrik semua Bapak Ibu, modal saya cuma Rp50.000. Tahun 2008, saya punya uang 50.000 itu uang sisa. Itu tahun itu masih berharga bagi saya uang 50.000. Itu saya pertama kali buat jamu. Dari situ dalam waktu 2 tahun, 3 tahun sudah jadi M. Sudah bisa buat pabrik yang nilainya M. Saya mau katakan hidup kita berdasarkan hanya satu, rezeki, berkah. Sebelum tahun 2010 saya gunakan otak saya untuk mencari uang. Dan itu kekonyolan yang pernah saya lakukan. Kenapa saya gagal semuanya? Karena niatan saya adalah cari uang. Tetapi ketika niatan cari uang ini saya mulai rubah dengan konsep pekerjaan saya adalah menolong orang lain. Pekerjaan saya adalah membantu orang lain, menyehatkan orang lain. Maka semua berubah. Bukan lagi saya bekerja untuk uang. Kalau teori saya, kalau saya tidur Bapak Ibu, saya tidak bekerja, saya cuma di rumah, tidak kemana-mana, uang saya numpuk. Bingung saya ketika sudah numpuk, nanti istri laporan, ini sudah terlalu tinggi, terlalu banyak gitu. Kita buang. Kita habiskan. Kenapa kita habiskan? Beli tanah, bangun investasi, bangun usaha seperti itu. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Daripada uang ini tidak berguna, lebih baik kita menggunakan dengan cara yang berguna. Mau ya ikuti caranya ya? Jadi saya minta tolong, ini terutama untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan sudah sukses, sudah berhasil, ajari anak-anaknya.
Kadang-kadang kita ngajari bisnis apa kan gitu kan. Bisnis yang umum di luar dikatakan bisnis itu apa sih Bapak Ibu? Trading, betul atau tidak? Trading itu beli dan jual. Nah, kita akan menjadi ke entrepreneur. Produksi, olah, jual. Supaya apa? Kita ketemu satu level yang disebut dengan passive income. Jadi biarpun Bapak Ibu rekreasi sepanjang tahun, Bapak Ibu bisa tetap kaya. Caranya bagaimana? Ya ciptakan toyol-toyol pencari uang. Bukan apa, bukan toyol Bapak Ibu. Ciptakan manusia-manusia yang produktif, yang bisa mencari uang bersama dengan kita. Di bisnis ini, kalau Bapak Ibu nanti akan belajar, hari ini akan praktek juga nanti. Ini adalah teori penggandaan uang. Ini teori penggandaan uang. Kenapa kok teori penggandaan uang? Saya masih contoh. Limbah rumah tangga berapa harganya? Kalau kita olah limbah rumah tangga, maka kita mengolah yang tidak berguna menjadi berguna. Jadi limbah rumah tangga ketika kita olah jadi POC Bapak Ibu. POC pernah beli pupuk organik cair? Harga berapa? Paling murah berapa? 20, 25, 30 itu kisaran ya. Coba hargai limbahnya Bapak Ibu seharga 20.000. Bapak Ibu buang atau simpen? Saya ulangi. Bapak Ibu kan punya limbah rumah tangga nih. Kalau tahu harganya per liter 20.000, dibuang atau disimpan? Nah, inilah yang saya sebut dengan penggandaan. Contoh. Ini ada yang petani sayur atau petani buah di sini ada? Atau pernah punya buah mangga atau apa gitu? Baru mau ya, alhamdulillah. Contoh. Di depan rumah kita punya satu pohon mangga, seandainya. Kalau pas musim banyak yang jatuh atau tidak? Dibuang atau diapakan? Kalau kita jadi orang pelit, yang jatuh kita olah, kita jadikan pupuk, kita jadikan POC. Terus dijual 20.000. Padahal Bapak Ibu, mangganya loh kalau dijual cuma harga 5.000, 10.000, betul atau tidak? Mahal yang mana? Yang dibeli orang atau yang jatuh? Nah, pertanyaannya kan satu. Kalau sudah jadi pupuk, Pak, jualnya kemana? Betul atau tidak? Ada enggak yang mau beli kira-kira? Enggak ada. Pasti enggak ada. Apalagi kalau mangga busuk jadi pupuk bawa ke pasar. Dimarahi orang Bapak Ibu. Betul atau tidak? Nah, karena kita berkonsep tanggung jawab, saya minta tolong. Bertanggung jawablah terhadap keluarga kita masing-masing. Minimal satu deh. Saya kepengen memberi makan anak saya yang terbaik. Saya kepengen memberi keluarga saya yang terbaik. Yang terbaik itu beli atau buatan sendiri kira-kira? Buatan sendiri. Kita tidak perlu lahan luas. Ini yang kalau Bapak Ibu kita sebutnya dengan istilah keyhole, lubang kunci. Masuk dunia organik dimulai dari laboratorium kita. Bapak Ibu harus punya laboratorium. Laboratorium ini isinya apa? Di sini ada 17 macam tanaman yang menjadi kebutuhan hidup harian kita. Apalagi kalau minta maaf, usia 40 ke atas kan sudah banyak penyakit nih. Betul kan? Minimal asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi. Minimal 4. 4 ini makanannya adalah obat. Kalau saya selalu ngajurkan
seledri kenikir, jus kacang panjang, seledri belebek mentimun. Terus habis gitu kalau diabetes berarti harus punya salam, harus ada kayu manis. Kemudian kalau seandainya sudah bakat wasir, ada yang banyak sakit wasir gitu, ambeien, berarti kita tancapkan di situ kembang sepatu. Atau kalau yang sudah punya bakat kanker, berarti harus tanam kelor. Kalau penyakit paru-paru harus tanam katu. Nah, usahakan ditanam di sini. Supaya apa? Supaya kita makan setiap hari dari sini. Goalnya adalah apa? Sehat. Terus yang kedua, Bapak Ibu, tetangganya ada orangnya atau enggak kira-kira? Bertetangga dengan orang atau tidak? Tetangganya orang kan ya? Orangnya kira-kira punya masalah yang sama enggak dengan Bapak Ibu? Saya kira sama. Saya kira sama. Bahkan lebih parah. Gimana Pak? Nah, kalau ini nanti Bapak Ibu tujuannya apa? Kenapa sih kita nyebutnya BSM, Bayu Sehat Mandiri? Ini visi kami Bapak Ibu, membangun pertanian, membangun kesehatan, dan membangun kesejahteraan. Jadi yang pertama kita mulai dulu pertanian kita. Setelah yang kedua, kalau seandainya Bapak Ibu ketemu tetangga sakit, mau diam atau mau nolong? Nah, nanti saya minta tolong, sehatlah dari makanan. Sehatkan diri kita. Sehatkan diri kita. Setelah kita sehat, tetangga-tetangga kita yang sakit, saya minta tolong dibantu mereka. Ini loh yang kita lakukan. Dia baru kenal kalau Bapak Ibu akan produksi pupuk di sini. Betul atau tidak? Kalau sudah lolos di 3x3, baru langkah kedua naik kelas, membuat penghasilan harian. Saya minta tolong, saya punya slogan begini, siapa yang nandur dia akan menuai, betul atau tidak? Kalau pasien-pasien saya Bapak Ibu yang sakit-sakit, saya kasih tugas mereka. Seandainya nih saya punya pasien luhup, tidak ada harapan. Sudah cuci darah tiap minggu 2 kali, sudah bengkak, kaki sudah bengkak. Yang saya tanya cuma satu ke dia, kapan meninggal kira-kira? Meninggal atau tidak kira-kira dia? Pasti meninggal kan? Yang saya tanyakan, kapan meninggal kira-kira? Terus yang kedua, siap tidak meninggal? Terus yang ketiga, mumpung masih hidup, mau enggak kita bermanfaat bagi orang lain? Orang-orang yang tidak ada harapan Bapak Ibu, yang sakitnya parah, yang sudah tanda kutip, sudah bengkak, sudah hitam, saya suruh untuk apa Bapak Ibu? Cerita ke banyak orang. Cerita tentang apa? Apa salahnya dia dulu? Apa yang dia makan? Kebiasaannya dia apa? Itu yang saya suruh cerita ke banyak orang. Terus yang kedua, dia saya suruh cerita, terus terang dia kita obati, kita kasih cara-caranya seperti minum teh dari sabut, harus makan ini, makan ini, makan ini. Saya suruh cerita. Bapak Ibu percaya atau tidak? 80% orang yang melakukan itu sembuh. Saya kemarin ke daerah mana ya? Kemarin itu daerah sebelum Bluro, itu daerah Rembang. Di daerah Rembang 3 tahun lalu Bapak Ibu, ini 3 tahun lalu, ada pasien dipulang paksa dari rumah sakit, harusnya cuci darah, tidak dicuci darah, sudah hitam semuanya. Saya marah waktu itu. Saya bilang, siapa yang suruh pulang dari rumah sakit? Saya. Wah ini tidak boleh, saya kan saya tahu Bapak Ibu. Harus ke rumah sakit, tidak mau Pak. Akhirnya saya kasih resep ini gitu. Kemarin dia datang Bapak Ibu, saya tuh nangis, terharu. Kenapa saya bisa terharu? Ini 3 tahun lalu harusnya sudah meninggal. Fair, tidak ada harapan. Apa yang membuat dia sehat? Bukan karena produk saya, tidak sama sekali. Tapi karena ketaatannya dia untuk melakukan.
Kalau orang itu tidak mau mati, cepat matinya. Tapi kalau orang kepingin cepat mati, tidak mati-mati. Betul atau tidak? Sebelum dia meninggal, saya kasih tugas, berartilah bagi banyak orang. Minimal ada yang ditanam. Jadi kalau ada pasien, kalau Bapak Ibu dengar lihat di YouTube saya, kalau ada pasien-pasien parah-parah, pasti itu yang saya omongkan. Nah, hasilnya apa? Dia akan menuai kesembuhan. Nah, di dalam konsep ini juga sama. Saya kepengen Bapak Ibu jadi dukun-dukun yang baik gitu loh. Dukun-dukun herbal yang baik. Yang kita lakukan adalah mengajarkan gaya hidup sehat. Kenapa ini penting sekali? Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah tidak dengar orang 30 tahun kena serangan jantung? Ada tidak? Dulu ada tidak? Bapak Ibu pernah jenguk orang sakit diabetes? Dulu banyak atau sedikit? Satu desa paling banyak 4, 2. Sekarang satu desa berapa banyak Bapak Ibu? Sudah banyak. Saya minta tolong, ini kita. Bagaimana anak-anak kita? Mau dibuat umur berapa mereka? Saya minta tolong, dasar ini kita kuatkan. Kita ada karena ada orang lain yang butuh kita. Bapak Ibu bahagia enggak sih kira-kira kalau enggak usah beli sayur seumur hidup gitu? Bahagia kan? Lakukan aktivitas itu. Setelah ini baru level kedua, namanya penghasilan harian. Ini baru investasi yang kedua. Bapak Ibu minta maaf, yakin semua sudah punya pekerjaan, yakin semua sudah tidak bisa kerja sendiri lagi. Ketika Bapak Ibu usaha, kepengen tidak kita ini support atau passive income? Kita bayari terus atau kita terima pembayaran kira-kira? Bapak Ibu kepengen kerja terus atau nyuruh orang lain kerja? Ini caranya di tahap kedua. Cara tahap kedua ini adalah kita buat usaha seikhlas kita, maksimalnya modal kita, yang kita mulai seandainya kita melibatkan orang lain untuk bekerja di situ dan dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi tempat usaha ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Atau seandainya Bapak Ibu mau mulai dari diri sendiri dulu. Setelah punya penghasilan harian yang baku, baru nyuruh orang lain kerja di situ. Satu orang taruh di situ. Tujuannya apa? Orang itu bisa bekerja dan punya penghasilan. Terus yang kedua, ketika ini sudah berjalan dengan baik, buat yang berikutnya, buat berikutnya. Sama seperti yang saya lakukan dengan tempat pelatihan. Tempat-tempat pelatihan kami yang lain Bapak Ibu 1 tahun 2 tahun subsidi biasanya. Tapi setelah kita latih terus akhirnya dia mulai bisa menghidupi dirinya sendiri. Setelah dia menghidupi dirinya sendiri, manajemen sudah tertata, sistem sudah tertata, semua sudah tertata, baru kita tingkatkan lagi. Akhirnya kita sudah punya passive income. Akhirnya apa? Tempat usaha ini tambah lama tambah besar dengan sendirinya. Mau bisnis seperti itu? Karena apa Bapak Ibu? Nanti ketika Bapak Ibu sudah pelihara ayam, ini banyak orang tanya, tapi kan belum pernah saya jawab. Ini angkatan ini saya jawab. Kan orang tanya gini, loh Pak ayam 10 jadi miliarder itu hitung-hitungannya mudah. Betul atau tidak? Siapa yang kerja? Ya orang. Bagaimana kandangnya? Ya dibuatkan, karena ayam tidak mungkin buat kandang sendiri Bapak Ibu. Terus yang ketiga, bagaimana sistemnya? Ya kita harus membuat sistemnya. Kenapa kita mulai dari 10 ekor Bapak Ibu? Karena satu, enak mana kerja langsung berat atau dari yang paling ringan 10 ekor? Paling ringan. Saya kasih contoh, saya pernah jadi teman saya punya kambing banyak Bapak Ibu, konsultasi ke saya. Waktu itu modalnya tidak tanggung-tanggung. Dia investasi kambing modalnya 30 miliar. Langsung kandangnya, oh sudah ngeri kandangnya.
modern, semua hebat, semuanya luar biasa. Bang pakannya aja 13 atau 17 hektar waktu itu. Kambingnya 3.000. Asli bur murni dari Australia. Saya bilang ke dia, ayo kita lomba ya. Kamu mulai 3.000, saya akan mulai 1 ekor. 6 tahun banyakan mana kambingnya? Menurut Bapak Ibu banyakan mana kira-kira? Saya 1, dia 3.000. Mulainya aja sudah kalah setat, betul atau tidak? 6 tahun kira-kira siapa yang hidup? Ternyata 3 tahun ini habis Bapak Ibu. Kambing saya jadi ratusan. Saya minta tolong. Ini filsafat, tapi ini benar. Menabung itu konsepnya gimana? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Habis, nanti kita ajari caranya. Nah, ini konsepnya. Kenapa ayam dari 10 ekor naik jadi 100, 100 jadi 1000? Manajemennya bagaimana? Begini, ketika Bapak Ibu pertama sudah punya 10 ekor, saya minta tolong, di bulan kedua buatkan kandang untuk 100 ekor. Loh Pak, ayamnya belum ada. Wong ayamnya cuma 10, betul atau tidak? Kalau saya buat kandang 10 ekor, bagaimana caranya? Ini harus kita pikirkan. Kalau Bapak Ibu tidak siap dengan kandangnya, saya jamin ayamnya mati. Kenapa kok mati? Yang kuat akan menang, hukum rimba tetap berjalan. Betul atau tidak? Ketika ayam dicepatui, dia sakit, akhirnya dia menyendiri, dia kesakitan, keserang penyakit, penyakitnya menginfeksi yang lain. Karena itu pelihara ayam, itu sudah anggap aja itu keluarga. Kita harus menyiapkan step by stepnya. Jadi begitu punya 10 ekor ayam, 2 bulan harus buatkan kandang untuk 100 ekor ayam. Kenapa kok harus dibuatkan 100 ekor ayam? Ketika ayam ini menetas, langsung taruh di tempatnya masing-masing. Lah nanti gimana setelah 10 Pak? Nah ini terserah Bapak Ibu. Mau cukup punya 100 atau mau 1000. Saran saya 100 dulu. 100 kalau sudah pakai mesin tetas Bapak Ibu sudah ngeri. Ayam kampung itu setiap bulan bertelur 10 butir. Kalau 100 kali 10 itu 1000. Yang kita jual 500 telurnya untuk beli beberapa pakan. Yang 500-nya kita tetaskan. Anggap aja yang hidup tinggal 300 ekor. 300 ekor per bulan itu lumayan lah. Kalau seandainya harganya 40.000 sudah 12 juta kok. Dipotong pakannya 3 juta. 6 juta berarti sisa 6 juta. Kan cukup toh Pak untuk di desa penghasilan 6 juta untuk ngurusi karyawan. Nah begitu ini sudah berhasil taruh orang di situ 1 orang. Itulah murid kita. Bapak Ibu ada yang sudah punya pondok atau kepingin buat pondok nanti, pondok pesantren gitu? Pengen ya? Saya minta maaf. Ayo buatlah pondok yang produktif. Kalau saya di pondok lebih kenceng Pak ngomongnya Pak dengan Pak Kiai Pak. Pondokan-pondokan sekarang menciptakan santri-santri yang paling malas. Disuruh kerja enggak mau Pak. Alasannya ibadah. Wah repot ini. Betul, saya harus katakan fair. Saya kepingin mencetak ustadz-ustadz ke depan yang bukan begini, tapi begini. Dengan cara apa? Seandainya setiap santri diajari kerja, diberi tanggung jawab dari sedini. Ketika dia besok nanti lulus dan dia bisa membuat pondok juga, insya Allah santri-santrinya diperlakukan dengan cara yang sama. Paham maksud saya ya? Jadi kita ciptakan santri-santri yang produktif. Saya sudah mulai masuk ke Tebuireng, kita sudah mulai buat di sana Bapak Ibu. Baru mulai bantuannya 3M. Tahun depan pondok pesantren paling banyak dapat bantuan. Tapi saya minta tolong ya, biasanya kalau dana bantuan itu kan dana gampang. Karena dana gampang biasanya kalau pelihara ternak itu matian biasanya.
Bukan gampang banyak Pak, gampang mati. Karena itu harus berubah. Mulainya step by step ini yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, setelah kita punya penghasilan harian, kita bisa rekrut orang. Satu. Terus yang kedua, buat lagi di tempat lain. Satu lagi. Rekrut lagi satu orang. Akhirnya ini akan menjadi tim. Tahap yang ketiga yang kita sebut dengan 1005. Kalau di konsep 1005 ini sudah include Bapak Ibu. Ada ayam, ada kambing, ada ikan, ada sayur, kalau mau dengan padi. Tujuannya apa? Tidak ada yang terbuang dari semua ini. Banyak orang tanya konsep 1005 itu bagaimana cara buatnya. Ini saya tunjukkan ceritanya. Kenapa muncul konsep 1005? Itu adalah ilmu gadokmologi. Karena tanah saya cuma 1000 meter Bapak Ibu. Tanah 1000 meter di belakang tempat pelatihan yang saya harus hitung bagaimana caranya. Akhirnya ketemulah penghasilan 5 juta per bulan. Jadi itu bukan konsep bagaimana, tidak. Itu karena tanah saya 1200 meter, 200 meter untuk bangunan, sisa 1000 meter saya jadikan lahan pertanian. Ada kolamnya di tengah 120 meter, kanan kiri, yang sebelah sini padi, yang sebelah sini sayur, yang belakang kandang. Itu konsep awalnya. Tapi yang hebat satu, konsep itu saya buat tahun 2002 sampai hari ini tidak berubah, tetap 1005. Padahal 1005 itu ngawur. Tidak ada apa-apanya. Karena tanah kita 1000 meter. Dan sekarang alhamdulillah, ternyata kepemilikan lahan rata-rata juga cuma 1000 sampai 1500. Seandainya konsep 1005 ini diterapkan di tanah 1 hektar. Berarti penghasilan berapa 1 hektar? 50 juta per bulan. Ngeri enggak kira-kira 50 juta per bulan dari tanah 1 hektar? Pak, tanam padi saja dijualnya juga 50 juta. Belum dipotong modal. Itu 4 bulan. Tapi bagaimana dengan cara per bulan? Ini kemarin di pondok itu yang saya ajarkan dengan konsep ini. Saya tanya ke Pak Kiainya, Pak Kiai butuhannya berapa 1 bulan? 50 juta. Punya tanah berapa hektar? Dia punya tanah 2 hektar. Ayo tak ajari caranya dapat 50 juta per bulan dari tanah 2 hektar. Sapinya sudah 30 Pak, kambingnya sudah 200. Ayamnya baru mulai. Nah dari sanalah kita berputar. Jadi konsep 1005 ini satu dulu Bapak Ibu. Begitu lulus, satu manajemen di situ. 1005 ini kerjanya begini. Pagi 1 jam, sore 2 jam. Sebelum orang lain dulu kerja ini Bapak Ibu, ini pekerjaan saya. Jadi pagi hari sebelum saya naik ke kantor saya di belakangnya, saya panen dulu. Ngasih makan ayam, ngasih makan puyuh, ngasih makan kambing, ngasih makan bebek waktu itu. Jam 6:30 saya mandi, jam 7 saya naik ke kantor. Terus habis itu sore sama yang saya lakukan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya tanah 1000 meter, kalau mau tanya kerjanya berapa jam, sehari cuma 3 jam. Jadi satu orang saja sudah lebih dari cukup. Nah terus yang kedua, kalau ini sudah berhasil terwujud, baru silakan buat sebelahnya, rekrut orang lagi 1, rekrut orang lagi 1, terus seperti itu. Kalau sekarang insya Allah bukan 5 lagi sebenarnya, sudah lebih dari 5. Kenapa kalau saya katakan lebih dari 5? Karena harga sayurnya dulu Bapak Ibu 1 meter saya jual cuma Rp5.000. 1 meter itu setengah karung. Mahal atau murah? Jual kangkung setengah karung Rp5.000. Murah. Saking murahnya, orang yang mau beli pagi-pagian. Tahu pagi-pagian? Dulu-duluan. Jadi kita belum buka pintu, kangkung kita sudah habis. Karena sudah dipotongi orang.
Uangnya ditaruh di bawah meja, di bawah pintu kadang-kadang. Kenapa kok saya jual itu? Karena harganya murah dan barangnya bagus. Kepengen punya pasar seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Begini ceritanya. Rumah kita akan menjadi supermarket. Ada yang punya cita-cita kepengen punya supermarket begitu? Ada ya. Supermarketnya tidak boleh jauh dari rumah. Supermarketnya itu rumah kita. Saya itu selalu Bapak Ibu, karena saya semakin lama semakin tua ternyata. Jadi selalu itu kepingin punya rumah tinggal gitu. Karena nomadennya terlalu lama. Capek kadang-kadang. Betul. Jadi saya selalu mimpikan itu saya punya rumah, saya tinggal di sana, saya kerja di sana. Setiap hari aktivitas cuma di rumah saja. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan supermarket di rumah? Ketika kita sudah mulai dari proses ini ya, dari 3x3, goalnya adalah Bapak Ibu pinter bertani, pinter membuat pupuk. Yang kedua punya penghasilan harian, Bapak Ibu belajar manajemen dasar. Setelah manajemen dasar ini sudah ke agak besar, mulai ke pendapatan pasti. Kemudian yang kedua di 1.500 sudah jadi supermarket. Kenapa saya katakan supermarket? Di 1.500 kita bisa jual telur. Telur di tempat kami Bapak Ibu minta maaf, kalau beli telur harus antri. Jadi ada nomor tulisan di situ. Pesennya tidak boleh banyak, cuma 10 butir. Satu keluarga. Bapak Ibu senang kalau jualan telur yang beli sampai antri gitu? Enak kan? Kenapa kok sampai telur aja bisa antri? Yang pertama, kualitas. Telur yang kita jual adalah obat. Terus yang ketiga, harganya murah. Harganya paling sekitar 2.000 lah. Hampir sama harga 2.000 pun di bawah pasar atau sama dengan pasar kira-kira. Kalau di pasar 3.000 Pak biasanya kalau kita beli. Nah, telurnya harganya 2.000. Tujuannya untuk apa kok begitu? Orang kan tidak mungkin cuma beli telur aja, betul atau tidak? Orang beli telur, tahu ada sayur, beli sayur. Tahu ada ikan, beli ikan. Tahu ada ayam, beli ayam. Akhirnya kenapa? Rumah kita, tetangga-tetangga kita akan beli ke tempat kita. Kenapa mereka beli ke tempat kita? Karena mereka tahu siapa kita. Tahu apa yang kita tanam. Tahu apa yang kita produksi. Terus yang ketiga, yang paling penting, tahu kualitasnya. Bapak Ibu berani bohongi tetangganya? Barang habis tahu-tahu dibelikan di pasar begitu? Begitu konangan Bapak Ibu ketahuan gitu, kita yang malu, betul atau tidak? Tetapi ketika kita apa adanya, maka itu akan bergerak. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah punya 1.500? 1.500 itu hanya untuk 1 RT. Maksimal 70 KK. Jadi sebenarnya Indonesia ini luar biasa. Kalau cuman kepengen gaji 5 juta sampai 10 juta, tinggal di rumah jadi petani itu bisa. Prosesnya apa? Memang tidak mudah, terus terang tidak mudah. Saya tunjukkan tidak mudahnya, saya kasih tunjuk. Pertama kali Bapak Ibu saya produksi sayur, tidak ada yang mau beli. Apa yang saya lakukan? Saya bagi-bagikan. Terus yang kedua, setelah saya bagi-bagikan orang baru tahu, 1-2 beli. Terus setelah saya lakukan itu kadang-kadang masih ada sisa. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau dulu itu saya kasih makan ayam begitu aja. Tetapi karena saya tambah lama tambah pinter ternyata, limbahnya tadi untuk apa? Sama, Bapak Ibu untuk kasih makan ayam. Kalau masih terlalu banyak, untuk apa? Untuk ZPT, zat perangsang tumbuh. Tadi saya bilang untuk POC harganya berapa? 20.000. Kangkung pernah enggak harganya 20.000 1 kilo? Enggak pernah. Paling mahal 8.000.
Itu ngetop, itu sayur organik gitu. Karena itu ternyata kalau ndak laku kita bisa jual lebih mahal Bapak Ibu. Paham maksud saya di sini, Mas ya? Kalau sayurnya ndak laku jangan takut lagi, simpen saja. Kenapa kok disimpan? Loh Pak, nanti kalau disimpan kalau ndak laku bagaimana? Simpen saja. Bukan saat lakunya Pak. Rezeki itu ada waktunya. Ini saya kasih contoh. Bapak Ibu kan sudah pernah lihat di YouTube saya kan, pelihara 7 ekor sapi dijual kencingnya saja itu. Ini saya kasih contoh. Ketika saya ternak sapi Bapak Ibu, saya tidak bisa ngitung secara matematika untung ruginya. Karena apa? Saya hitung jawabannya rugi. Pasti rugi. Kalau tidak percaya, mari Bapak Ibu debat dengan saya, kasih hitung-hitungannya ke saya. Saya jamin pasti rugi. Karena pelihara sapi pasti rugi, saya harus cari celah supaya saya masih bisa pelihara sapi. Kalau saya saja mundur Bapak Ibu, yang lain mundur. Orang sekarang mulai hobi yang gila-gila, sapi raksasa-raksasa. Tujuannya supaya apa? Kalau sapi raksasa jualnya 100 juta satu ekor. Betul ya? Kalau pas laku di musim kurban. Begitu bereset Bapak Ibu, beban 1 tahun, ngeri. Paham maksud saya? Nah, dari sana belum pasti juga untung. Karena saya hitung seperti itu akhirnya ketemu 2 yang pasti. Kencing sama kotoran. Mulai hari itu saya tampung kencing. Sampai terkumpul 50 ton Bapak Ibu. Banyak atau sedikit? 50 ton. Banyak atau sedikit kira-kira? Banyak sekali. Jual waktu itu saya jual 2.500 Bapak Ibu per liter. Laku ya paling banyak 1 ton lah. Tapi 1 ton itu kencingnya sapi 7 itu 1 hari sudah 200, 5 hari penuh lagi 50 ton. Saya naikkan jadi 5.000. Laku maksimal waktu itu ya 2 sampai 5 ton. Terus saya naikkan lagi harganya jadi 10.000. Enggak laku Bapak Ibu. Terus saya olah, saya rubah jadi nutrisi. Saya hargai 100.000. Gila atau tidak? Tidak sampai 6 bulan habis 50 ton. Sekarang yang mau beli pesen. Jadi sapinya 7 ekor itu nilainya cuma 140 juta. Kencingnya tidak sampai setahun 5M. Saya mau tanya, itu pintar atau rezeki? Sekarang harganya sudah bukan 100 lagi, 115. Pak Bambang gitu. Kenapa kok bisa begitu? Begini loh Bapak Ibu. Fair. Saya mau katakan fair. Hidup manusia ada yang ngatur. Saya tidak punya pekerjaan. Udah bener, saya itu tidak pernah punya kerjaan. Saya ke pabrik tidak pernah, kemana-mana tidak pernah. Memang tidak punya pekerjaan. Karena yang kerjakan semua orang sudah. Jadi saya tidak pernah punya pekerjaan. Udah betul. Apa pekerjaan? Saya kan tidak ada Pak. Loh, ngatur itu bukan pekerjaan Pak, jagongan Pak. Pekerjaan saya cuma satu Bapak Ibu. Mikir. Ngelamun. Bermimpi. Berarti harus tidur. Nah, apa yang harus kita mimpikan? Satu. Tadi di awal saya katakan, pertanian masuk jalan buntu. Betul? Kalau kita bisa melewati jalan buntu ini, harusnya kita jadi pemenang atau bukan? Pemenang. Sekarang saya tunjukkan jalan terbukanya. Ketika saya dulu buntu Bapak Ibu, belum bisa membuat semuanya, semua buntu.
Tapi ketika sekarang saya sudah tahu jalan-jalannya, yang datang siapa? Eksportir. Eksportir mulai datang. Banyak yang minta, bukan lagi sedikit, ngeri mintanya. Per hari 1 kontainer begitu. Dulu saya beli tanah, susahnya minta ampun. Dulu. Saya beli tanah 1 hektar 1 bulan itu bangga waktu itu saya. Sekarang enggak usah minta, enggak usah beli Bapak Ibu, dikasih. Gratis. Kalau ada orang datang ke saya, Pak Bayu mau enggak tanah? Berapa? 1000 hektar gitu. Saya pasti enggak mau. Kenapa? Siapa yang kerja? Paham maksud saya di sini? Kita butuh SDM. Ya Pak ya, punya 200 hektar tuh ngatur karyawannya sudah cemot-cemot Pak ya. 200 hektar itu cemot-cemot Bapak itu. Bisa emosi terus. Karena itu saya rubah semuanya. Saya tidak mau buat perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Tapi saya menciptakan anak-anak yang banyak. Supaya apa? Kalau yang salah anak mau diapakan? Tetap disepurani, tetap dimaafkan. Kalau dengar cerita kayak gini enak atau enggak kalau begitu? Tapi minta tolong, mulai dari nol. Ini bukan mimpi Pak, ini hidup saya. Karena saya enggak punya pekerjaan, saya nimbangi kotoran sapi, nimbangi kotoran ayam, nimbangi kencing kambing, karena saya tidak punya pekerjaan. Tujuannya untuk apa? Untuk ilmu kita. Kalau begini ceritanya Bapak Ibu, semua orang yang bertani akan ketemu dengan titik buntu. Masalah. Masalahnya itu apa? Ada pupuk, ada hama, ada pasang. Karena ini jalannya berbeda. Karena itu kalau ketemu jalan buntu saya minta tolong. Jangan lewat jalan itu lagi. Karena jalannya sudah tahu buntu. Lewatlah jalan yang ini. Jangan bertani yang umum. Bertanilah yang benar. Bagaimana bertani yang benar? Ini saya tunjukkan. Tanah punya siapa? Tanaman punya siapa? Siapa yang bisa menumbuhkan tanaman? Siapa yang makan jerih payah kita nanti? Umatnya siapa? Ternyata pertanian itu adalah pekerjaan untuk kita ibadah. Saya dulu merasa pintar. Karena saya merasa pintar, saya jadi sombong. Merasa hebat. Itu yang membuat saya banyak sekali mengalami kegagalan. Ketika saya menyadari saya tidak bisa berbuat apa-apa. Isinya cuma satu, pasrah. Isinya cuma satu, ikhlas. Isinya cuma satu, bersyukur. Hidup saya berubah. Yang paling keren satu, pekerjaan nolong orang, itu untung atau rugi? Untung di belakang atau untung di depan? Di depannya rugi atau untung? Untung ya. Jadi ketika kita Bapak Ibu menolong orang, di depan kelihatannya kita akan banyak rugi. Hampir semua pekerjaan saya rugi. Saya ulangi, pelihara sapi itu pekerjaan saya, betul? Ngolah kencing sapi itu kan sebenarnya bukan bagian dari pelihara sapi, betul atau tidak? Paham ya? Tapi gara-gara sapinya saya pelihara, mulai saya rubah konsepnya. Kalau saya panggil sapi itu wes ma'amo sing akeh supaya kencingmu akeh. Kalau kita cara biasa, kita cari cara supaya sapi itu cepat gemuk, betul atau tidak? Dilakukan segala cara, betul atau tidak? Tapi sekarang tidak, nikmati hidupmu sebagai sapi. Yang penting masih bisa kencing. Yang penting masih buang kotoran. Selesai. Syukur-syukur beranak. Ketika dia beranak, alhamdulillah. Betul atau tidak?
Tapi ketika kita cara itu kita pakai cara yang umum Bapak Ibu, nyuntik gagal. 1 bulan lagi nyuntik lagi, gagal lagi. 200.000. Sampai 4 kali baru berhasil. Tengah-tengah jalan keguguran. Cemot-cemot Bapak Ibu, betul atau tidak? Tetapi ketika kita melihat ternak sebagai ciptaannya Gusti Allah, dan yang kita olah bukan dari ternaknya, cuma limbahnya, yang selama ini tidak kita anggap, maka itulah rezeki diturunkan. Enggak, bukan koyo Pak. Ngaritnya sedang ngopeni ciptaannya Gusti Allah. Betul maksud saya? Paham maksud saya? Ayam juga sama. Kambing juga sama. Ikan juga sama. Orang-orang yang hari ini merasa hebat, punya ayam jutaan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalamnya, bobrok. Ada orang yang punya kambing ratusan, di belakangnya susah. Angsuran atau kalau tidak gitu beban biaya yang besar. Sekarang anak-anak muda gara-gara pelihara kambing yang real itu kambing untuk sate. Sekarang ganti ke kambing yang mahal-mahal Pak. Etawa, Bur, Sanen yang mahal-mahal, betul kan? Berharap jualnya mahal. Meruno, supaya apa? Untungnya besar. Itu kan cerita. Itu kan tulisan. Kalau saya punya prinsip, kalau ternak kambing, goalnya adalah siapa? Jualnya ke toko, ke warung sate yang dipotong. Jadi kalau saya cita-cita jual kambing berapa harganya? 1 juta. Supaya apa? Warungnya jalan, kita jalan, orang yang makan juga jalan. Pernah enggak orang motong kambing etawa gitu? Yang harganya 5 juta gitu dipakai sate gitu? Rugi. Enggak bisa. Karena itu kita harus bicara bisnis yang nyata. Ada orang bilang, Pak harga ayam mahal, yang 100.000. Jangan cerita yang 100.000. Ceritalah yang real, yang 35-40.000. Yang nyata. Kenapa saya harus memaksa Bapak Ibu untuk hidup di dunia nyata, bukan di dunia mimpi? Karena apa? Siapa yang menang di pasar, yang bagian pangan, dia akan menang. Goal saya Bapak Ibu untuk sayur, saya kepengen jual semurah mungkin. Orang pasti marah, biar marah, enggak apa-apa. Kalau kita bisa buat yang murah, orang lain harus ikut yang murah. Kenapa kok begitu? Kita ibadah. Kalau ada orang yang maksa, alhamdulillah. Tahu orang maksa? Ini harganya 500 biasanya, tapi ini barangnya orang. Pak saya pesen lagi ini mendadak, saya beli 5.000. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Rezeki. Paham maksud saya di sini? Dan ketika kita bisnis dengan cara yang benar Bapak Ibu, percayalah hidup kita ringan. Hidup kita santai. Hidup kita akan berbahagia. Kenapa kok saya katakan ini penting sekali? Ini adalah dasar. Jadi ini belum teori ya. Masih dasarnya saja. Jam berapa sekarang Pak? 2:30. Kita akan praktek 1,5 jam Bapak Ibu. Habis ini silahkan ke belakang, ke arah kolam renang. Kita akan praktek di sana ya. Kalau mau ada kopi, kalau ngantuk boleh ambil kopi dulu, bawa ke sana juga boleh. Begitu ya. Oke, kita akan ketemu di kolam renang. Kita akan praktek di sana.